terjaga karena itu sudah di cover langsung oleh Yahya, Nabi Yahya kan. Bukan Nabi Yahya, bukan, sorry, bukan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu adalah Yohanes Pembaptis. Injil, penulis Injil, Rasul juga, Yohanes juga namanya. Yohanes Yakobus. Gitu. Yohanes saudaranya Yakobus. Betul. Betul sekali. Terus yang satu itu kenapa dia bergeser? Apakah salah? Nggak tahu dia mau milih teman atau bagaimana itu? Biasa, seperti tak ubahnya pengkhianat selalu ada. Kan harusnya dia tahu bahwa itu pengkhianat. Tahu dia. Kenapa direkrut? Maksudnya dijadikan bagian dari strukturnya dirinya. Begini, karena kan dia juga sebenarnya terlibat sebenarnya dalam menjadi saksi perjalanan Yesus kan. Dia kan juga terlibat lah, pemain inti lah dia. Tapi pengkhianatan itu tetap dia ketahui, dan pengkhianatan itu hanya terjadi satu kali pada saat penyaliban, dan memang penggenapan itu harus dilalui oleh Yudas Iskariot. Nah, sebenarnya Yudas Iskariot itu orang mulia. Kenapa? Karena dia yang terpilih untuk mengadakan penyaliban. Dia yang terpilih itu untuk terjadinya penyaliban itu. Dia yang terpilih loh. Berat loh jadi dia itu, Yudas Iskariot. Oh iya. Berarti kalau bisa dibilang Judas ini yang ambil tainya, pokoknya enggak apa-apa dia yang busuk. Betul sekali gitu dia Bang Senja. Itu makanya saya bilang kenapa bisa, berarti dia ngambil sampahnya lah. Betul, dia ngambil Seperti sampahnya. kan begini, biasanya ayam itu kan bertelur. Di antara satu telurnya pasti ada yang busuk. Ayam busuk inilah yang menyehatkan semua induknya sama telur-telur yang lain, begitu ya? Betul, itu dia logikanya, pas sekali. Kayak gitu dia Bang. Ya udah lanjut. Gitu. Assalamualaikum Bib Albar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat Bib? Baik, alhamdulillah. Mantap. Nah, ini tadi Neflos bilang Bib, kalau Bible itu adalah Injil. Tolong digaskan dulu Bib. Bible adalah Injil, tapi keterangan Neflos juga itu kan tadi dia sudah luruskan bahwa murid-murid ya. Kalau yang dikatakan murid ya dia meyakini keasliannya. Tapi yang Mr. P itu yang masih tanda tanya, karena banyak bercabang ini karena ada Mr. P ini. Itu yang jadi masalah. Nah, kemudian dari orang-orang sebelah juga lucu. Mereka menyebut Taurat itu sebagai perjanjian lama, kemudian yang Biblos ini perjanjian baru. Ini sebetulnya kerancuan mereka. Mana kitab asli yang sebetulnya asli betul? Apakah memang Injil ini disembunyikan atau seperti apa sama Nabiullah Isa? Wallahu a'lam. Jadi yang mereka kutip mungkin hanya sebagian-sebagian dari murid-murid itu, karena itu kan semua akhirnya ditulis ulang. Baik berita dari murid-murid itu kan ditulis ulang semua. Ini yang jadi problem sebetulnya. Jadi Injil yang benar-benar dari Nabiullah Isa itu mana? Gitu. Itu yang kita enggak. Sementara orang-orang Kristiani justru merujuk kepada Taurat. Perjanjian lama juga mereka jadikan pondasi. Tapi untuk merekonstruksi keyakinan barunya itu mereka buat perjanjian baru. Nah, ini yang jadi kontroversi. Yang mana sebetulnya Injil? Sebab Taurat juga menjadi Injil juga. Ana rasa itu aja. Ana nggak terlalu seperti itulah kira-kira objektif. Nah, sama ini tadi Bib, Neflos mengatakan bahwa YHWH itu sama dengan Allah. Itu gimana Bib? Ini pemahaman aja lah, pemahaman apa definisi YHWH, apa definisi Allah itu aja, apa
apa itu sebetulnya kalau kita berdebat dengan orang yang masuk fanatisme agak susah, tapi kalau kita mau membuka pemikiran kita sekarang, YHWH sama dengan God. God bahasa Inggris, apa maksudnya God? Ya kan? Puang kalau bahasa Indonesia, kan ada bahasa Bugis puang. Puang itu bisa mengarah kepada Allah. Jadi di sini sebetulnya bahasa saja dan definisinya dan mau dikemanakan arahnya. YHWH apa menurut mereka? Allah menurut kita apa? Allah itu kan lafzul jalalah. Memang nama unik, nama spesial, nama khusus. Dia lebih merangkum semua sifat-sifat kemahaan itu nama Allah disematkan itu. Allah menyematkan innani anallah. Jadi sudah mencakup keseluruhan sifat dan karakteristik Allah itu sendiri.